Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita pada bab tentang fadlur raja, keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali disebutkan hadis yang sebenarnya ada dalam bab raja dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dikatakan atau beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan ini hadis qudsi, ya Adam, wahai anak Adam. Kita semua dipanggil oleh Allah, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau masih mau berdoa kepadaku, berharap kepadaku. Poinnya di sini. Jadi orang yang selalu berdoa kepada Allah. Dan kita sudah sering mengingatkan, baik saya sendiri, kepada kita semua, berdoa adalah menunjukkan apa? Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita butuh kepada Allah, sehingga Allah itu senang kalau kita berdoa, dan murka kalau kita tidak mau berdoa. Demikian pula selama kita masih berharap kepada Allah, apa yang Allah akan lakukan kepada kita? Ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu ala ma kana minka, atas apapun kondisimu, keadaanmu, seberapa banyak dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Maka tadi sore kita membaca firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa. Dan ini rinciannya. Kapan Allah itu akan selalu mengampuni kita? Selama kita berdoa agar diampuni, berharap dosa-dosa kita diampuni. Bahkan Allah kemudian menegaskan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai, kalau seandainya dosa-dosamu itu sampai puncak langit, ananas samai, itu keterangan di bawah hadisnya, bi fathil ain, qila huwa ma'anna laka minha ay dhahara idza rafa'ta ra'sak. Langit itu ketika kita menolak ke atas terlihat sangat jauh, itu dinamakan apa? Ananas sama. Wa qila huwa sahab, dan dikatakan juga maksudnya apa? Puncak langit itu awan yang bisa kita lihat. Pada
Padahal kenyataannya, ini yang baru naik pesawat ya, ternyata awan itu masih di bawahnya pesawat. Langit itu ya lebih lagi dan lebih lagi. Ya, bahasa yang mungkin mendekati adalah bahasa Jawa, sundul langit. Ya, ungkapan yang mungkin dekat secara arti dan makna untuk menggambarkan bagaimana banyaknya dosa sampai sundul langit. Apa yang Allah janjikan? Tsummastaghfartani. Syaratnya kamu mau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali. Aku akan mengampuni untukmu dan aku tidak peduli, kata Allah. Maka dalam bab rojak sampai Allah akan apa? Membinasakan suatu kaum yang tidak berbuat dosa, diganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa dan minta ampun, dan Allah pun mengampuni. Innaka yabna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya seandainya engkau mendatangiku dengan sebesar bumi ini kesalahan, thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a. Tapi ini syaratnya, datang dengan dosa yang banyak, datang dengan dosa yang besar, yaitu ketika kelak nanti bertemu dengan Allah. Kalau tadi dosa yang sundul langit, di mana? Di dunia. Asalkan kita mau meminta ampunan, Allah akan ampuni. Bahkan seandainya ada sebagian dosa terbawa sampai mati, kita belum sempat minta ampun. Syaratnya ketika bertemu Allah, tidak ada dalam catatan dosa itu yang sebesar bumi itu dosa apa? Syirik. Asalkan engkau bertemu denganku, tidak berbuat kesyirikan terhadapku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku sungguh akan mendatangimu dengan yang semisalnya, dengan yang sebesar bumi itu pula apa? Ampun. Allah Akbar. Demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita hambanya. Sebesar apapun dosa itu, sebanyak dosa apapun dosa itu, kalau kita minta ampun, akan dijamin diampuni. Dan sebesar apapun dosa itu, ketika terbawa mati, asalkan bukan dosa syirik, masih ada peluang Allah mengampuninya. Maka ini menunjukkan apa? Keutamaan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beralih pada bab yang menjadi kesimpulan beberapa bab pembahasan kita, yaitu tentang al-khauf war-raja. Apa itu al-jam'u bainal khaufi war-raja? Menggabungkan antara rasa takut dengan rasa harap. Kita kemarin sudah sebutkan tadi juga apa, kita ingatkan kembali supaya ingatan kita semakin kuat. Kita tidak boleh hanya menguatkan rasa takut, akan menyebabkan apa? Berputus asa dari kasih sayang Allah. Padahal perintahnya tadi apa? La taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah itu akibat apa? Akibat rasa takut yang berlebihan. Tapi di saat yang sama juga tidak boleh berharap yang berlebihan, karena berharap yang berlebihan menyebabkan merasa aman dari makarnya Allah. Maka orang punya rasa takut,
tapi jangan kebablasan. Punya rasa harap, tapi juga jangan kebablasan. Dikumpulkan, diseimbangkan di antara keduanya. Sedikit saya bacakan keterangan Syekh Salim Aid Al-Hilali hafizahullah. I'lam anna al-mukhtar lil-'abdi fi hali sihhatihi an yakuna khaifan rajiya. Ketahuilah bahwa yang terpilih, artinya para ulama itu menerangkan banyak hal yang beliau rajihkan, beliau sarikan dari keterangan para ulama, bahwa bagi seorang hamba dalam kondisi sehat, seperti insyaallah kebanyakan kita hari ini sehat, tidak ada kekurangan apapun, gitu ya, seger waras, itu apa? Kondisi paling tepat adalah seimbang antara rasa takut dan harap. Ada rasa takut tapi juga ada rasa harap. Khaifan rajiya. Wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa. Sehingga antara apa? Rasa takut dan harap itu seimbang, sama. Tapi wa fi halil maradi yumahhidur raja'a. Tapi dalam kondisi sakit, apalagi sakit-sakit keras yang bisa jadi itu apa? Menghantarkan seorang kepada kematian. Di situ dia menguatkan harapan. Wa qawaidu syar'i min nususil kitab wa sunnah wa ghairu dzalika mutadhahiratun. Dan nas syar'i itu agak sangat banyak menegaskan hal itu. Sebagian yang lain menambahkan, sedangkan dalam kondisi apa? Condong ada godaan-godaan maksiat, dia menguatkan rasa takut. Jadi ada kondisi-kondisi dia menyeimbangkan antara harapan dan takut. Ada kondisi dia menguatkan harapan, yaitu di saat apa? Orang sakit, terlebih mendekati atau sakaratul mautnya, atau dia menguatkan rasa takutnya ketika banyak godaan yang apa? Mengintai, menarik hawa nafsunya. Nah, kita baca dalil-dalil. Beliau menyebutkan, Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis, tidak panjang. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 99. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Siapa kaum yang merugi? Yaitu orang-orang kafir. Di mana ada mereka hanya mengingat, seandainya mereka kenal Allah, mengingat apa? Ampunan Allah, kasih sayang Allah. Dan yang seperti itu adalah sifatnya dari orang kafir, khususnya dari orang-orang munafik. Sehingga dikatakan oleh para ulama tentang perbedaan kondisi orang beriman dan orang munafik itu, fal mu'minu ya'malu bi ta'ati wa huwa wajilun khaifun. Orang beriman itu dia beramal taat. Tentu ketika seorang mengamalkan ketaatan, kenapa dia mengamalkan ketaatan? Ada dorongan harapan. Dia punya rasa harap. Tapi di saat yang sama wajilun khaifun, dia dalam kondisi wajil, yaitu hatinya bergejolak, dipenuhi rasa takut. Sehingga berimbang antara harapnya dia mendapatkan kasih sayang Allah dengan amalan tersebut, di saat yang sama dia takut. Seandainya amalan itu belum cukup menghalangi dia dari murka Allah,
Sehingga mukmin itu menyamakan antara harap dan takut. Wal fajir. Sedangkan orang-orang yang buruk, orang-orang jahat, orang-orang munafik, apa kondisinya? Ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Yang dilakukan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan sama dengan mukmin ketika melakukan ketaatan, dia punya rasa maksiatnya diampuni. Dan memang Allah itu Maha Pengampun. Tapi kebablasan, sehingga ketika berbuat maksiat apa? Wa huwa aminun, dia dalam kondisi merasa aman. Maka ini ada dua kutub yang sangat jauh berseberangannya. Di sini beramal taat, di sini beramal maksiat. Yang taat masih takut kalau taatnya belum cukup. Yang sini maksiat malah apa? Merasa aman, gak masalah dengan maksiat. Maka masing-masing kita bisa menimbang dia dalam kutub yang mana, dia dalam posisi yang mana, sehingga apakah dia layak dikatakan mukmin yang berusaha taat tapi apa? Membarengi dengan rasa takut, atau jangan-jangan dia dalam golongan si fajir, pembangkang, munafik, yang dengan kemaksiatannya dia merasa aman. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian di surat Yusuf ayat 87, ketika Allah tadi di ayat sebelumnya mencela orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, ternyata yang kebalikan juga tercela. Apa itu? Orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah. Sehingga itu dua hal yang gak bisa kita ngambil satu saja, gak bisa. Takut saja sehingga putus asa, gak bisa. Harap saja sehingga merasa aman, gak bisa. Maka Allah mencela, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari kasih sayang Allah itu kecuali orang-orang siapa? Kaum-kaum yang kafir. Merasa aman dari makar gak boleh, merasa putus asa dari kasih sayang juga gak boleh. Maka dua dalil ini dalil yang sangat jelas agar orang itu apa? Berharap iya, takut juga iya. Sehingga dia harus menyatukan dua perasaan ini. Kemudian yang ketiga, mulai kemudian apa? Ayat-ayat yang mengumpulkan antara rasa harap dan takut. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 106, ketika Allah mengabarkan tentang kondisi manusia di akhir. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari ketika ada wajah-wajah yang putih bersinar, tapi di saat yang sama ada wajah-wajah yang gelap menghitam. Maka ayat ini mengarahkan kita agar mengumpulkan dalam hati apa? Kita berharap agar kita masuk golongan yang wajahnya akan putih bersinar. Tapi dengan atau di saat yang sama kita pun punya perasaan takut, jangan sampai wajah-wajah kita adalah yang gelap menghitam. Yang kalau kita baca tafsirnya disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas, siapa yang dimaksudkan? Yang wajahnya putih, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapa yang dimaksudkan wajahnya yang menghitam? Ahlul Bid'ah. Jadi penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bid'ah itu bukan hanya baru kemarin. Bahkan sahabat siapa?
Abdullah bin Abbas telah menggunakan istilah ini. Jadi bukan istilah yang baru. Demikian pula di surat Al-A'raf 167 Allah mengatakan inna rabbaka la sari'ul iqab. Sungguh Tuhanmu itu sangat cepat siksanya. Ini menumbuhkan apa? Menumbuhkan pada kita rasa takut. Tapi langsung Allah timbali sesuatu setelahnya. Wa innahu laghafurun rahim. Dan sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di ayat yang sama Allah memberikan ancaman agar kita takut, tapi Allah mengabarkan tentang apa? Ampunan dan kasih sayangnya agar kita punya rasa harap. Sehingga harus disandingkan memang. Yang kelihatannya saling bertentangan antara takut dan harap. Tapi itulah seorang mukmin yang apa? Menyandingkan antara keduanya. Sehingga dikatakan yukhbirullahu ta'ala annahu la sari'ul iqabi liman asahu wa khalafa syar'ahu. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat atas siksanya bagi siapapun yang bermaksiat kepadanya dan menyelisihi syariat. Tapi wa annahu laghafurun rahimun liman taba ilaihi wa anaba. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi siapa? Yang mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Dan itulah kondisi manusia. Berbuat salah, menyadari kesalahannya, kemudian apa? Berbuat salah lagi, menyadari. Dan seperti itu sampai akhir hayat kita. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Infitar ayat 13-14, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu tempatnya di mana? Dalam kenikmatan, di surga. Tapi dalam ayat berikutnya langsung diingatkan, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, yang jahat, yang bermaksiat tempatnya di mana? Di jahim, neraka. Maka jangan merasa aman dari apa makannya Allah. Di saat Allah memberikan kesempatan, harapan agar kita mengharapkan surga. Demikian pula dalam surat Al-Qari'ah dari ayat yang ke-6 sampai 9. Fa amma man fadulat mawazinuhu. Sedangkan orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, di mana tempatnya? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Sedangkan orang yang ringan timbangan kebaikannya sehingga timbangan keburukannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah apa? Hawiyah. Wa ma adraka hiya. Dan tahukah kalian apa itu? Hawiyah, narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Maka subhanallah, Allah menyandingkan agar kita punya harapan terhadap surga. Tapi jangan lupa dengan apa? Dosa-dosa kita yang bisa mengantarkan seorang di neraka. Wala'iyadzubillah. Kalau itu tadi ayat-ayat yang memerintahkan kita, mengarahkan kita, menyeimbangkan antara apa? Takut dan harap. Kemudian kita masuk pada hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma qami'a bi jannatihi ahadun."
Seandainya seorang mukmin tahu apa yang di sisi Allah dari siksaan, maka tidak seorang pun yang mengharapkan apa? Surganya. Kalau kita menyadari dosa-dosa kita yang layak menjadikan Allah murka dan memberikan siksa, seakan gak pantas kita ini apa? Berharap surga. Coba amal kita yang mana? Masing-masing merenungkan. Sholat masih ada banyak tidak khusyuknya. Puasa juga masih banyak kekurangannya, gitu ya. Dan berbagai macam amal yang lain banyak sekali kurangnya. Sedangkan dosa terus berjalan. Tapi subhanallah, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qaniqa min jannatihi ahadun. Seandainya yang kafir itu, yang kafir saja, mengetahui apa yang di sisi Allah dari kasih sayang, ampunan yang Allah katakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, maka tidak akan pernah putus asa dari surganya Allah seseorang. Di bab taubat dulu kita pernah sampaikan, kadang di antara bisikan setan, iblis apa? Dosa itu terlalu banyak, terlalu besar, gak pantas masuk surga. Didorong-dorong, kelihatannya apa? Disuruh sadar diri, disuruh berkaca, sehingga gak pantas kamu itu di surga. Padahal yang kafir saja ditawari peluang untuk apa? Untuk mendapatkan surga, untuk tidak pernah apa? Putus asa dari kasih sayang Allah. Dan itu kita bisa baca misalnya ketika Nabi Nuh. Kemarin kita bahas di mana ya? Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan agar kalian meminta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Orang kafir apa umatnya Nabi Nuh? Orang lama apa? Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Ternyata masih menyampaikan kepada apa? Umatnya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Agar apa? Kita memberikan motivasi kepada sebagian orang yang begitu dalam jatuh dalam maksiat, kebid'ahan, kemungkaran. Jangan hanya menakut-nakuti, tapi apa? Juga memberikan harapan. Bahkan semoga dengan harapan itu dia tergerak. Jangan-jangan dia itu terbelenggu oleh apa tadi? Bisikan iblis. Dosamu terlalu besar, kesalahanmu terlalu kotor untuk kamu kembali ke jalan Allah. Nah kalau dalam hatinya ada bisikan seperti itu, tambah kita apa? Ngancem-ngancem. Ya jadi. Maka seorang dai, seorang yang berdakwah kepada siapapun, individu, perseorangan, kelompok, itu harus jeli melihat kondisi orang yang diajak bicara. Pun sebaliknya melihat orang yang meremehkan tentang apa?
siksaan Allah. Ya nggak pas juga kalau diingatkan tentang apa? Kasih sayang Allah, semakin dia menyepelekan maksiat. Maka memang harus jeli melihat kapan dia menguatkan sisi harapan dan kapan dia menguatkan sisi ancaman. Demikian pula hadis berikutnya. Ini bagaimana kita diingatkan peluang yang bisa terjadi pada seseorang. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu aw ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni." Tentu dalam hadis yang lain yang kita tahu tentang pengurusan jenazah, diperintahkan untuk apa? Menyegerakan jenazah. Jadi ya. Tapi kalau ternyata kalau kita lihat penjelasannya, saya berbicara tentang apa? Diri saya pribadi ketika membaca hadis-hadis itu tanpa melihat penjelasan para ulama, yang difahami kapanpun, dalam kondisi apapun, bahkan tengah malam pun apa? Ya disegerakan. Tapi ternyata kalau melihat keterangan para ulama, ketika ada pengecualian, apa itu? Mungkin ada keluarganya yang belum datang. Mungkin apa? Diharapkan orang yang bertakziah lebih banyak. Tidak masalah ditunda. Jadi makanya ya perlu yang kadang apa salah difahami itu diluruskan. Misalnya orang meninggal jam 10, jadi itu kemudian harus diurus, kemudian mau dimakamkan jam berapa? Jam 1, jam 2. Jadi jam 10 itu berarti kan nggak dimakan gitu, paling enggak 3-4 jam. 3-4 jam. Berarti sekitar jam 1, jam 2. Kira-kira yang takziah berapa orang? Ya sangat sedikit, mungkin lingkungan sekitarnya saja. Yang itu kemarin kita bahas tentang apa? Harapannya orang disolati berapa orang? 40 orang yang bertauhid. Nah, di sana apa? Dijelaskan kenapa kita mensegerakan pengurusan jenazah itu. Kalau jenazah itu baik, berarti kebaikan yang segera kita berikan. Sedangkan kalau tidak baik, keburukan yang segera kita hindarkan dari manusia. Nah, kondisi si jenazah sendiri bagaimana? Kalau dia adalah jenazah yang baik, dia itu berbicara walaupun kita tidak dengar, gitu ya. Apa yang dikatakan? Qaddimuni, qaddimuni. Ayo cepat, sampaikan aku kemana? Ke kuburku. Ketika dipikul itu, maka sunnahnya yang itu apa? Berjalan cepat. Tapi ternyata wa in kanat ghairu salihatin, seandainya jenazah itu bukanlah jenazah yang baik, qalat ya wailaha aina tadhabuna biha. Jenazah itu akan mengatakan, ya seandainya ini mau dibawa kemana ini jenazah ini? Dia ketakutan menghadapi apa yang akan dihadapi setelah kematian. Maka disinilah kita mengumpulkan apa? Harapan bahwa semoga kita adalah orang yang ingin segera dimasukkan liang lahat. Tapi kita juga harus mawas diri. Kalau amal kita tidak kita tambah, dosa-dosa tidak kita mintakan ampunan, bisa jadi kita adalah yang ketakutan ketika mau dibawa ke kubur kita. Wala'iyadzubillah. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insanu.
Dan sebenarnya apa? Kalimat yang diucapkan si jenazah ini didengar segala hal. Hewan-hewan bisa mendengar, gitu ya. Kecuali siapa? Manusia. Kenapa? Walau sami'a Musa. Seandainya manusia bisa mendengar akan pingsan. Baik pingsan karena saking gembiranya jenazah yang baik, atau pingsan juga bisa karena apa? Saking sedih. Yang dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Laula tadafan, seandainya kalian itu tidak saling memakamkan. Artinya ya kalau jenazah itu bisa berangkat sendiri, nggak perlu ada yang ngurus, gitu ya. La asma'akum ma sami'tu. Aku akan memperdengarkan kepada kalian, meminta kepada Allah agar kalian bisa mendengar apa yang aku dengar. Kenapa? Resikonya kalau kita mendengar, baik tadi ada permintaan mayit untuk disegerakan atau ketakutan mayit ketika dibawa ke kubur, kita pingsan, nggak berani bawa jenazah. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, hadis yang sudah dibahas dulu dalam bab mujahadah, berapa ya? Sekitar 11 atau 12. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan, qala Rasulullah SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Karena betapa banyak kebaikan yang bisa kita raih dengan sangat sederhana. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW tentang kebaikan yang kecil itu? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ramah, ceria, mengenakkan. Atau dalam yang lain atau la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wattaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan secuil separuh kurma. Jika tidak ada alasan, jadi dengan teman-teman kemarin di Borang-Gareng beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang ihsan, berbuat baik. Apapun yang Allah berikan kepada kita, bisa dengan ilmu. Dan subhanallah, sudah berapa lama ngaji? Sudah dapat ilmu belum? Sudah kan? Mestinya sudah. Berarti sebenarnya kita bisa berbuat ihsan kepada orang lain kan apa? Ilmu yang selama ini sudah dikaji, sudah hatam berapa buku yang ngajar. Ini kita pernah menghatamkan apa? Di sini itu Syarah Usul Iman. Apa lagi ya? Min hidayah surat Al-Fatihah. Petunjuk menurut dari surat Al-Fatihah. Apa lagi? 10 kaidah istiqamah. 40 cara menghadapi gangguan manusia. Banyak ternyata ya. Nah, ini kan dikemanakan ilmu ini? Kemudian juga apa? Bisa dengan fisik, kasih sehat, gitu ya, bantu orang lain, ada kerja bakti dan sebagainya. Ini fisik. Jadi dengan apa lagi? Dengan harta. Jadi kalau Allah berikan kelonggaran, kelebihan harta, bahkan apa? Tidak dalam kelonggaran pun setiap orang bisa memberikan manfaat. Ingat hadis apa? Dirhamun sabqa dirhamun mi'ata alfi dirham.
Ada 1 dirham yang mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham itu berapa? 30.000 rupiah mengalahkan 100.000. Berapa? 30.000 kali 100.000, 3M. 30.000 mengalahkan 3M. Gimana ceritanya? Yang mengeluarkan 30.000 karena dia dapat rezeki 60.000. Dia bagi 2 rezekinya. Yang 30.000 untuk dirinya, yang 30.000 apa? Dia sedekah. Berarti berapa persentase sedekahnya? 50%. Sedangkan yang 3 miliar hartanya mungkin T, sehingga 3 miliar hanya beberapa persen saja dari hartanya. Nah, siapapun bisa berbuat dengan hartanya. Kemudian dengan apa lagi? Dengan menahan diri, tidak menyakiti orang lain, itu juga sebuah ihsan. Maka surga itu sebenarnya apa? Lebih dekat dari tali sendal kita. Wan naru mithlu dzalik. Kalau kita dimotivasi untuk punya harapan besar akan surga, tapi ingat neraka juga semisal dengan itu. Apalagi hari ini, dengan sekali klik bisa jadi neraka. Klik membuka maksiat, klik kalimat yang menyakiti orang lain, klik hoax. Cuman apa? 1 pencetan jempol, subhanallah, ternyata bisa mengantarkan seorang ke dalam api neraka. Maka disitulah kita harus menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takut. Wallahu ta'ala a'lam. Lengkaplah, selesailah pembahasan tentang al-khauf war raja. Sebagai bentuk tambahan nanti kita akan belajar tentang apa? Menangis. Dan menangis bukan apa? Monopolinya perempuan. Laki-laki juga diharapkan menjadi laki-laki yang bisa menangis. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.